Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, hidup dalam integritas. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Ayub ayat 1-5. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba dan 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kesan kita saat mendengarkan pengantar kisah Ayub ini? Hampir-hampir tidak percaya, bukan? Sepertinya tidak pernah kita jumpai orang yang dalam segala segi kehidupannya, baik bisnis, keluarga, sosial maupun rohani, seperti Ayub. Yang sering kita jumpai atau alami ialah bila seseorang sangat rohani, biasanya ia tidak begitu berhasil dalam bisnis. Atau orang yang berhasil dalam bisnis dan pergaulan luas sering berkompromi dengan nilai-nilai moral spiritualnya. Apa yang langka di dunia ini ternyata ada di dalam diri Ayub yang berintegritas. Tentang integritas dirinya itu, 4 kata digunakan dalam kisah ini. Yang pertama, saleh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, takut akan Allah. Dan yang keempat, menjauhi kejahatan. Karena sikapnya di hadapan Allah dan terhadap sesama saling menunjang, maka terciptalah suatu kepribadian yang berintegritas. Saleh berpasangan dengan takut akan Allah adalah prinsip yang membuatnya jujur serta menjauhi kejahatan. Kesalehan adalah akibat dari takut akan Allah. Integritas moral adalah akibat dari orang memiliki integritas spiritual. Kesalehan atau takut akan Allah menjadi penyebab dari keberhasilan Ayub dalam berbisnis, bergaul dan berkeluarga,
jumlah harta yang ia miliki sekaligus menggambarkan kelimpahan tetapi juga batasan. Sebanyak-banyaknya milik kita tetap tidak infinitif, tidak kekal, bukan sesuatu yang tidak terbatas. Memang alangkah banyaknya harta milik Ayub itu. Demikian juga betapa diberkatinya Ayub dalam hal keturunan. Integritas moral spiritual itu hanya sesuatu yang membuatnya diberkati sebesar itu, tetapi sekaligus membatasi sehingga tidak bisa dan tidak boleh lebih lagi dari sekian itu. Karena jujur, tentu ia tidak bisa mendapatkan hasil lebih banyak daripada yang bisa didapat seandainya ia tidak jujur. Menundukkan dirinya kepada Allah adalah rahasia kecukupan dan kelimpahan hidup Ayub. Tetapi hamba yang mengelola semua karunia Allah dengan penuh integritas, itulah hidup yang penuh berkat. Sukses yang didapat sebagai buah integritas moral spiritual akan memberi kesan bahwa hidup berarti dan penuh. Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu harapan manusia adalah mencapai kesempurnaan. Dalam ukuran umum, kaya raya, baik hati, dan memiliki anak laki-laki dan perempuan. Dapat dikatakan bahwa Ayub telah mencapai kesempurnaan menurut ukuran demikian. Malah ia bukan sekedar baik hati, ia juga jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia juga orang terkaya di wilayah timur. Hampir menjadi anggapan umum bahwa kekayaan tidak berbanding lurus dengan kesalehan dan kejujuran, sebab orang jujur dianggap sulit untuk menjadi kaya. Lagi pula, kekayaan dianggap bersifat tidak netral karena dapat membawa hati manusia menjauhi Allah. Dalam melihat kehidupan Ayub, dapat kita katakan bahwa kekayaan bukanlah dosa dan bisa diperoleh bukan dengan jalan dosa, karena kekayaan adalah berkat Tuhan juga. Namun kesibukan dan waktu yang tersita untuk bekerja, memperoleh kekayaan bukanlah alasan bagi orang tua untuk tidak memberikan waktu dan perhatian bagi anak-anak mereka. Dalam bacaan kita hari ini, kita mendapat informasi bahwa Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang hidup dengan rukun. Meskipun dari kekayaannya kita dapat memperkirakan Ayub sebagai seorang pebisnis yang super sibuk. Ayub tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Ia sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Maka ketika mereka selesai mengadakan pesta, Ayub bertindak sebagai seorang imam yang memohon pengampunan Allah atas dosa-dosa yang mungkin saja mereka lakukan saat pesta. Ayub adalah teladan yang sangat baik bagi orang tua, terutama yang memiliki anak yang beranjak dewasa dan melangkah ke dunia luas. Dalam usia seperti itu, anak tidak bisa lagi dinasehati seperti ketika mereka masih kecil. Mereka sudah memiliki keinginan dan pertimbangan sendiri. Maka yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan membawa mereka ke dalam doa kepada Allah. Mereka mungkin saja berada di luar jangkauan saudara, tetapi iman dan doa saudara dapat mempercayakan mereka ke dalam tangan Allah yang kuat. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk menjadi orang yang berintegritas dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah melupakan kewajiban kita sebagai orang tua untuk selalu membawa anak-anak kita dalam doa kita setiap hari. Semoga anak-anak kita yang mungkin jauh dari kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share. Berbagi renungan ini di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang memiliki integritas dalam kehidupannya
dan tidak lupa akan tugas kita sebagai orang tua untuk membawakan anak-anak kita di dalam doa setiap hari. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kisah Ayub sebagai seorang yang berintegritas, yang takut akan Tuhan dan tidak pernah melupakan tugasnya sebagai orang tua. Tuhan, kami ingin seperti Ayub, orang yang soleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan dalam kehidupan kami. Kiranya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga berlindungan Tuhan boleh menjadi bagian keluarga kami, anak-anak kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.